Hari ini dari Hotel Prima Cirebon, saya menyampaikan ada 3 sumber harisma dari seorang pemimpin dimanapun dia, baik di BUMN, di negara atau di bisnis. Yang pertama, sumbernya disebut namanya God Power. Yang kedua adalah Formal Power. Yang ketiga adalah Personal Power. Apa yang dimaksud dengan God Power itu? Yang pertama, pemimpin itu autentik. Pemimpin itu memiliki spiritualitas yang luar biasa. Artinya apa? Dalam hidupnya diawasi oleh owner atau tidak oleh siapa saja, dia digerakkan oleh lapisan terdalamnya disebut namanya rohania, maka dia harus melakukan kepemimpinannya sesuai dengan kehendak yang di atas. Itu yang dimaksud dengan spiritual power. Yang kedua, dia memiliki apa yang dimaksud dengan integrity, integritas. Kembali lagi, dia utuh memimpin digerakkan oleh ruh, nafs, jisim, roh, jiwa, tubuh. Totalitas dia memimpin. Bahkan dia rela berkorban demi pelayanan di perusahaannya atau kepada kepentingan stakeholder eksternal. Yang ketiga, dia memiliki namanya mental abundant. Dia memiliki generous, memiliki sifat yang murah hati, rela berkorban demi kemajuan perusahaan, bahkan sudah selesai dengan dirinya. Sahabatku, yang dimaksud dengan selesai dengan dirinya bukan tak penting uang, tapi selalu mendahulukan kepentingan perusahaan di atas kepentingan dirinya, selalu mendahulukan kepentingan karyawan di atas kepentingan dirinya, selalu mendahulukan kepentingan owner di atas kepentingan dirinya. Orang seperti ini pasti dahsyat luar biasa ketika memimpin. Sekali lagi, 3 sumber harisma yang bersumber dari God Power, Spiritual Power, Integrity Power, dan juga Generous Power. Sahabatku, para pemimpin di perusahaan BUMN dan juga di organisasi-organisasi lainnya, saya Saus Tompul, etos master dan motivator nasional, memiliki misi membangun etos dan karakter unggul bangsa. Saya biasa memberikan pelatihan kepada perusahaan, transformational leadership, dan juga communication serta managerial skills. Di dalam pelatihan itu selalu sampaikan bagaimana Anda sebagai pemimpin punya harisma yang luar biasa, punya pengaruh dan juga pengikut mendengar, melakukan apa yang sahabat-sahabatku sampaikan. Selalu saya pesankan hal itu kepada pemimpin. Nah, apa itu kepemimpinan? Kepemimpinan dari bahasa Inggris leadership. Leader artinya pemimpin, ship adalah bahtera. Di dalam satu bahtera hanya boleh satu pemimpin, hanya boleh satu nahoda. Nah, bagaimana caranya supaya pemimpin itu berpengaruh? Maka kita harus sadar, hakikat kepemimpinan itu adalah kata kuncinya berpengaruh, mempengaruhi, berdampak dimanapun dia ada. Nah, oleh karena itu, sahabatku pemimpin, bagaimana membangun harisma di dalam diri sahabatku? Yang pertama, kita bersepakat dulu apa yang dimaksud dengan harisma. Harisma itu dari kata haris, kasih karunia dari Sang Pencipta, itu hanya merupakan potensi. Yang kedua, ada sesuatu yang unggul di dalam diri seorang pemimpin, maka pengikutnya atau yang lain mengikutinya karena ada sesuatu keunggulan tersebut. Tetapi hari ini dari Hotel Prima Cirebon, saya menyampaikan ada 3 sumber harisma dari seorang pemimpin dimanapun dia, baik di BUMN, di negara atau di bisnis. Yang pertama, sumbernya disebut namanya God Power. Yang kedua adalah Formal Power. Yang ketiga adalah Personal Power. Apa yang dimaksud dengan God Power itu? Yang pertama, pemimpin itu autentik. Pemimpin itu memiliki spiritualitas yang luar biasa. Artinya apa? Dalam hidupnya diawasi oleh owner atau tidak oleh siapa saja, dia digerakkan oleh lapisan terdalamnya disebut namanya rohania, maka dia
harus melakukan kepemimpinannya sesuai dengan kehendak yang di atas. Itu yang dimaksud dengan spiritual power. Yang kedua, dia memiliki apa yang dimaksud dengan integrity, integritas. Kembali lagi, dia utuh memimpin digerakkan oleh ruh, nafs, jisim, roh, jiwa, tubuh. Totalitas dia memimpin. Bahkan dia rela berkorban demi pelayanan di perusahaannya atau kepada kepentingan stakeholder eksternal. Yang ketiga, dia memiliki namanya mental abundant. Dia memiliki generous, memiliki sifat yang murah hati, rela berkorban demi kemajuan perusahaan, bahkan sudah selesai dengan dirinya. Sahabatku, yang dimaksud dengan selesai dengan dirinya bukan tak penting uang, tapi selalu mendahulukan kepentingan perusahaan di atas kepentingan dirinya, selalu mendahulukan kepentingan karyawan di atas kepentingan dirinya, selalu mendahulukan kepentingan owner di atas kepentingan dirinya. Orang seperti ini pasti dahsyat luar biasa ketika memimpin. Sekali lagi, 3 sumber harisma yang bersumber dari God power, spiritual power, integrity power, dan juga generous power. Baru yang kedua adalah disebut namanya formal power. Bapak-bapak kalau di perusahaan, ibu-ibu kalau di perusahaan, saudaraku di perusahaan itu nggak mungkin mengangkat sendiri dia sebagai pemimpin. Pasti ada rapat pemegang saham, diberikan SK. Yang pertama, punya kekuatan apa yang dimaksud dengan legitimate power. Dia menjadi pemimpin, dia diikuti karena dia sah diangkat menjadi pemimpin. Kedua, dia punya otoritas untuk mengarahkan perusahaan dan juga untuk membimbing karyawan dan juga menegur atau memberikan punishment bila mana karyawan itu tidak melakukan kewajiban perusahaan. Ingat, generous bukan berarti semuanya bebas, tetap juga jelas hak dan kewajiban, tetapi fokusnya adalah untuk kepentingan perusahaan. Juga dia memiliki apa yang dimaksud dengan personal power. Dia sangat menguasai pekerjaan. Yang pertama, dia expert. Kalau dia di bank, dia tahu perbankan. Kalau dia di batu bara, tahu batu bara. Kalau dia truk, tahu truk. Kalau dia di nikel, tahu nikel. Dia A sampai Z dia pelajari. Tidak hanya formalitas sebagai pemimpin, artinya dia expert. Orang lain akan hormat dengan pemimpin kalau dianggap atasannya itu dia expert, ahli di bidangnya. Nah, yang kedua, dia orangnya adalah selalu transformasional. Dia nggak mau transaksi, tapi selalu menanamkan nilai-nilai perubahan di perusahaan demi kemajuan perusahaan, termasuk juga perubahan visi, misi, strategi, core value, dan juga program-program lainnya. Disebut namanya dia orangnya transformasional. Juga dia sebagai personal memiliki namanya ketauladanan, reference, teladan dalam perkataan, teladan dalam pikiran, teladan dalam tindakan, teladan juga dalam etos kerja. Bila mana sahabat pemimpin di perusahaan, di BUMN, termasuk menteri-menteri, termasuk pejabat di pemerintah, memiliki 3 sumber power tersebut, God power, formal power, juga personal power, pasti kepemimpinan sahabatku dahsyat luar biasa. Mudah mengucapkan ini, tetapi latihannya selama hidup. Tetapi pasti bisa bila mana kita mau. Doaku sukses kepada seluruh pemimpin di perusahaan, di BUMN, termasuk juga di negara, dan juga dimanapun pemimpin. Jadilah pemimpin yang berharisma. Saya mendoakan sahabatku semua, jadilah pemimpin yang berharisma, yang bisa mencapai target dengan tidak merusak lingkungan, tetapi berdampak pada kehidupan masyarakat dan juga membuat Tuhan tersenyum, seperti kata Ebit Gyade, Tuhan ada di sini, di dalam hati ini, berusahalah agar dia tersenyum, ho ho ho, berusahalah agar dia tersenyum. Jadi pengusaha melalui kepemimpinan, buatlah Tuhan tersenyum, masyarakat sejahtera, kita semua menjadi masyarakat yang bahagia. Salam etos, bigger, higher, better, good, semangat! Sahabatku, para pengusaha, leader, profesional di seluruh Indonesia,
Saya, South Stompul, Ethos Master dan Motivator Nasional, sangat berterima kasih kepada sahabatku semua karena memberikan kesempatan waktunya untuk mendengarkan video yang saya berikan ini. Silakan ajarkan kepada tim, dampaknya, manfaatnya pasti luar biasa untuk meningkatkan motivasi, inspirasi, dan juga langkah-langkah pencapaian target di mana sahabatku memimpin dan juga berkarya. Saya sejak 2003 sampai sekarang berpengalaman memberikan pelatihan, yaitu training 8 etos kerja profesional, training transformational leadership, managerial skills, communication, and delegating. Juga memberikan motivasi untuk masyarakat umum termasuk guru, pelajar, mahasiswa, dan juga pemuda dan sosial lainnya. Nah, bila mana sahabatku membutuhkan pelatihan, pengembangan SDM supaya tangguh, hubungi saya langsung, South Stompul, Ethos Master dan Motivator Nasional di telepon 0855 789 4277. Saya sudah berpengalaman di ratusan lembaga, termasuk di Bank Indonesia, di BNI, di Telkom, di Astra Group, di Suzuki, di Traktor, di Konimax, dan juga perbankan, serta saya aktif juga di Kadin Indonesia memberikan pelatihan untuk anggota-anggotanya. Sukses untuk sahabatku semua.